atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami mewakili grup A akan sedikit menerangkan cara kami dakwah kepada teman-teman kita tomboy ataupun lesbi ya, begitu. Ini yang saya terangkan hasil dari diskusi grup kami, grup A, yaitu yang pertama dengan cara pendekatan atau beramah tamah. Itu begini, cara kami pendekatan itu kita harus bersikap baik sama dia, jangan menganggap dia itu bahwa ini Mbak ya, contohnya kita setiap hari pakai jilbab misalnya, terus kita tahu teman kita itu tomboy misal di pasar atau di jalan, tunjukkan bahwa kita itu menyayangi dia ya, tunjukkan rasa kasih sayang sama dia, dan jangan dia itu punya rasa orang berjilbab itu biasanya benci sama orang lesbi seperti itu. Jadi tunjukkan bahwa kita itu menyayangi dia supaya dia itu bisa bergabung ya, pelan-pelan bisa bergabung dengan kita seperti itu ya. Terus yang kedua yaitu menjadi teman curhat. Menjadi teman curhat itu contohnya seperti ini. Kebanyakan teman-teman kita tomboy itu atau lesbi itu kebanyakan adalah teman-teman kita yang broken home ya, banyak sekali masalah yang dialami. Terus yang kedua itu karena pergaulan ya, karena pergaulan setiap hari atau masa-masa libur itu punya teman-teman yang kurang baik seperti itu. Jadi siapkan hati kita untuk menerima curhat apapun yang dicurahkan teman-teman kita yang lesbi itu, dan beri keyakinan bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya ya, insya Allah seperti itu. Terus yang ketiga yaitu jangan menggurui, mengkritik cara berpakaian. Ini begini ceritanya, pengalaman saya sendiri ya. Teman-teman kita lesbi itu tidak suka bahwa kita itu mencemooh cara berpakaian dia yang kurang sopan dan sebagainya, karena Mbak tahu sendiri lah cara berpakaian teman-teman tomboy itu seperti itu ya. Dengan jalan begini, kita pelan-pelan kasih pengarahan dia. Dengan jalan gini, kasih hadiah ya, terutama kasih buku-buku Islami lah, kasih jilbab lah, terus dikasih kasih jilbab itu, kasih pengarahan ya, pengarahan pelan-pelan sama dia, insya Allah dia pelan-pelan akan tertarik sama kita ya. Dengan jalan gitu tadi, apa yang kita utarakan harus kita lakukan, tunjukkan bahwa pada dia bahwa seorang muslim itu demikian, seorang wanita itu demikian, seperti itu ya. Tadi udah menyangkut nomor 4 ya. Terus yang kelima yaitu kita berusaha menceritakan kisah-kisah zaman dahulu, yaitu pengikut Nabi Lut itu, kaum Nabi Lut itu ya, dalam Al-Quran itu ada ya, pengikut Nabi Lut itu dilaknat oleh Allah karena perbuatannya yang lesbi seperti itu. Jadi kita harus belajar dari situ. Ada dalilnya ya Mbak, atau perlu saya bacakan ya? Kalau nggak dibaca saya takut keliru ya, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Begini dalilnya ya. Barang siapa nan kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah kedua pelakunya. Ya, itu adalah hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, juga Ibnu Majah dan Ahmad. Terus yang kedua yaitu sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya nan paling aku takuti atau menimpa umatku perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi, juga hadis hasan sahih. Ya, begitu. Terus selanjutnya yaitu nomor 6, kita harus bisa menjelaskan dampak akibat dari perbuatan seorang lesbi ya. Kita harus sedikit
sedikit memberikan pengertian bagaimana akhirnya dia seperti itu tuh bagaimana begitu. Ya, terus nomor 7 tadi udah saya sebutkan di atas, yaitu memberikan contoh yang baik atau dakwah pihak yang tadi udah diuraikan oleh Bapak Muhaimin. Dakwah itu harus diutamakan dari kita sendiri. Kita memberikan contoh yang baik dari tingkah laku kita yang baik di depan teman-teman kita para lesbi. Insya Allah dia pelan-pelan akan bisa mengikuti kita. Kalau tidak, dia akan bicara begini, Mbak saja yang kasih tahu saya perbuatannya seperti itu, apalagi saya yang diajak. Ya, diutamakan dari diri kita sendiri lalu mengajak orang lain untuk berbuat baik. Ya. Terus nomor 8 tadi udah saya jelaskan, yakinkan pada hati mereka bahwa semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Ya. Terus nomor 9 ya, memberikan hadiah. Tadi udah ya, pancingan Mbak, istilahnya kita pancing dia itu supaya tertarik sama kita, supaya dia itu bisa kembali ke jalan yang diridhoi Allah ya. Dengan jalan begitu kita punya buku-buku dipinjamin, kalau banyak dikasihkan malah alhamdulillah ya, tapi harus ikhlas ya. Pertama dipinjamkan, kalau memang kita ikhlas dikasihkan biar dia bisa belajar dari situ. Terus lama-kelamaan dirangkul istilahnya ya, diajak pelan-pelan, diajak ke majelis-majelis. Kalau dia nggak punya jilbab, Mbak, saya nggak punya ini dan itu. Insya Allah kalau kita punya rezeki dikasih ya, dikasih kita sedekah dari pertama jilbab ya, biar dia pelan-pelan bisa ngikutin kita. Misalnya libur hari Sabtu, diajak aja dia itu ke halaqah Sabtu ya. Pelan-pelan di sini akan dibina oleh Bapak beserta Ibu Ustadzah ya di sini. Terus yang 10 yaitu begini, dengan jalanan apapun sudah kita lakukan, tapi semua apa yang kita lakukan itu kalau Allah itu nggak ridho, sebelum Allah beri hidayah, semua itu nggak akan berjalan ya kan. Jadi kita banyak berdoa dan berpikir, doakan dia yang baik-baik supaya dia kembali ke jalan yang Allah ridhoi ya. Terima kasih, itu hasil dari diskusi kami grup A. Barangkali ada kekurangan dan kekhilafan, kami mewakili grup A mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup baik sekali presentasinya, apalagi ini presentasi judulnya belum pernah disentuh oleh Pak Ustadz. Nah, ini susah nih topiknya nih. Oke, terima kasih. Grup yang kedua B, yaitu Bu Halimah, tentang apa ya, lupa tadi. Dakwah di apa?